Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Fadia Zahra dari kelas 2 ada 3 kebidanan. Di sini saya akan membahas materi yang pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, yang kedua asuhan kehamilan kunjungan awal, yang ketiga diagnosa pada trimester 1 dan awal trimester 2 didasarkan pada kombinasi tanda praduga dan tanda kemungkinan hamil, yang keempat perubahan psikologi ibu trimester 1, 2, dan 3, dan yang terakhir deteksi dini pada kehamilan. Mempengaruhi kehamilan ada faktor fisik melalui status kesehatan, status gizi, dan gaya hidup. Status kesehatan meliputi faktor usia dan riwayat kesehatan. Usia kehamilan sehat pada masa kehamilan 20-35 tahun karena masa reproduksi sehat. Segi negatif kehamilan tua yang pertama mempengaruhi kondisi janin, yang kedua pada pembuahan kualitas zat telur telah menurun, yang ketiga kontraksi uterus sangat dipengaruhi kondisi fisik ibu. Kemudian segi negatif kehamilan di usia terlalu muda, yang pertama prematur, berat badan lahir rendah, dan kelainan bawaan, keguguran, mudah terjadi infeksi masa nifas, anemia dalam kehamilan, dan perdarahan dan persalinan lama dan sulit. Kemudian riwayat kesehatan ada 2, penyakit atau komplikasi akibat langsung kehamilan, dan penyakit atau komplikasi tidak berkaitan dengan kehamilan. Kemudian riwayat kesehatan yang ada 2, yang pertama penyakit atau komplikasi akibat langsung kehamilan, yang kedua penyakit atau komplikasi tidak berkaitan dengan kehamilan. Kemudian status gizi, kebutuhan zat gizi pada ibu hamil secara garis besar yang pertama asam folat, energi, protein, zat besi, kalsium, suplemen vitamin D, dan yodium. Kemudian kenaikan berat badan selama kehamilan, apabila gemuk 7 kg dan tidak gemuk 12,5 kg. Proporsi kenaikan berat badan selama kehamilan pada trimester pertama 1 kg, pada trimester kedua 3 kg atau 0,3 kg per minggu, pada trimester ketiga 6 kg atau 0,3 sampai 0,5 kg per minggu. Penilaian status gizi, kurang gizi pada ibu hamil, terhadap ibu perdarahan, anemia, dan lain-lain, terhadap persalinan lama dan sulit, prematur, perdarahan setelah persalinan dengan SC cenderung meningkat. Terhadap janin, mempengaruhi tumbuh kembang janin, abortus bayi lahir mati, kematian neonatal. Hidup yang pertama, kebiasaan minum jamu, efek pada janin, membahayakan tumbuh kembang janin, abortus, kecacatan, berat badan lahir rendah, partus prematurus, kelainan ginjal dan jantung, dan lain-lain. Bagi ibu, keracunan, kerusakan jantung dan ginjal, shock, dan perdarahan. Kemudian mitos atau kepercayaan, contohnya tidak boleh makan makanan yang berbau amis atau makan daging setelah persalinan karena akan mengakibatkan gatal. Yang ketiga, aktivitas seksual. Yang keempat, pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Yang kelima, senam hamil yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik ibu, memperlancar peredaran darah, mengurangi keluhan pegal-pegal dan aktivitas otot dan pinggul untuk menghadapi persalinan. 6. Perokok, efek bagi janin, berat badan lahir rendah, persalinan preternatal, dan lain-lain. Efek bagi ibu, penyakit paru-paru, jantung, hipertensi, kanker, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu asuhan kehamilan kunjungan awal, yang bertujuan untuk pemantauan dan pengawasan kesehatan ibu dan janin, mengkaji tingkat kesehatan, identifikasi faktor risiko, diskusi kehamilan yang sedang berlangsung atau kekhawatiran pada ibu saat kehamilan, kemudian membina hubungan saling percaya. Kesehatan atau anamnesa. Yang pertama, menanyakan biodata ibu dan suami, nama ibu dan suami, alamat ibu dan suami, dan pekerjaan ibu dan suami. Kemudian yang kedua, riwayat kehamilan sekarang, menanyakan hari pertama, hari terakhir, kemudian gerakan janin, kemudian apakah ada masalah pada saat kehamilan sekarang atau keluhan, kemudian apakah pada saat kehamilan sekarang ibu suka mengkonsumsi obat-obatan atau jamu-jamu, kemudian apakah ada kekhawatiran yang dirasakan pada ibu saat kehamilan yang sekarang. Langkah yang ketiga, riwayat kebidanan yang lalu. Tanyakan jumlah kelahiran, anak lahir hidup,
Apakah pada persalinan sebelumnya ibu persalinan ateram atau persalinan prematur atau abortus atau persalinan tindakan. Kemudian apakah ada riwayat perdarahan. Kemudian tanyakan juga apakah pada kehamilan sebelum ibu mengalami hipertensi. Kemudian berat badan lahir sebelumnya. Langkah yang keempat, riwayat kesehatan. Apakah ibu mempunyai penyakit diabetes, hipertensi, HIV atau AIDS, asma, dan ginjal, dan lain-lain. Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Apakah keluarga ibu mempunyai penyakit yang kronis atau penyakit keturunan. Kemudian riwayat sosial ekonomi, status perkawinan, respon orang tua dan keluarga pada kehamilan sekarang, riwayat KB pada sebelumnya, dukungan keluarga pada persalinan sekarang apakah mendukung atau tidak, kemudian pengambilan keputusan dalam keluarga, kebiasaan makan dan gizi, kebiasaan hidup sehat, beban kerja dan kegiatan sehari-hari, dan tempat terlahirkan dan penolong yang diinginkan. Langkah yang ketujuh, pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan umum, tinggi badan, berat badan, TTV, tekanan darah, suhu dan nadi. Kemudian pemeriksaan kepala dan leher, apakah ada demam di wajah. Kemudian ikhtiarus dan pucat pada mata, apakah mulut pucat, dan apakah ada pembengkakan saluran limfe dan kelenjar tiroid. Kemudian pemeriksaan tangan dan kaki, apakah ada edema jari tangan, apakah kuku jari pucat, apakah ada varises vena atau pembuluh jari ibu terjadi sumbatan. Kemudian pemeriksaan payudara, ukuran apa simetris atau tidak. Kemudian puting, menonjol atau tidak. Kemudian pengeluaran, apakah ada pengeluaran kolostrum atau tidak, retraksi atau dimpling, massa dan nodul aksila. Kemudian abdomen, lihat apakah ada luka bekas operasi atau tidak. Kemudian TFO, tinggi fonus steroid jika kehamilan lebih dari 12 minggu. Kemudian letak presentasi posisi penurunan kepala janin bila kehamilan lebih dari 36 minggu. Kemudian pemeriksaan genital luar, apakah ada berisi atau tidak, apakah ada perdarahan, apakah ada luka, apakah ada cairan yang keluar, apakah ada pengeluaran dari ureter dan scan, apakah ada kelenjar laborator ini seperti bengkak atau massa cairan. Kemudian genitalia dalam, serviks, lihat apakah ada cairan, apakah ada luka, apakah ada kelunakan, apakah ada posisi. Kemudian vagina, apakah ada cairan, luka dan darah. Ukuran adnexa, apakah bentuknya, posisi, nyeri, kelunakan, massa. Perkiraan luas panggul pada kehamilan lebih dari 36 minggu. Pemeriksaan laboratorium, hemoglobin untuk mendeteksi apakah anemia atau tidak. Apabila glukosa urin menyebabkan diabetes, PDRL, sifilis, faktor RH, RH sensitization, apabila golongan darah, ketidakcocokan ABO, HIV AIDS, rubella anomia janin, dan tinja anemia. Selanjutnya, materi yang ketiga, diagnosa pada trimester 1 dan awal trimester 2 didasarkan pada kombinasi tanda praduga dan tanda kemungkinan hamil. Diagnosa kehamilan, yang pertama riwayat, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga tes laboratorium, dan yang keempat pemeriksaan tambahan. Yang pertama riwayat, menstruasi berhenti secara tiba-tiba, mual dan muntah, mengidam, pingsan, mamai, terjadi tegang dan keras, anoreksia, dan lain sebagainya. Tanda pasti kehamilan, yang pertama dapat diraba dan kemudian dikenal bagian-bagian janin. Yang kedua dapat dicatat dan didengar bunyi jantung janin. Yang ketiga dapat dirasakan gerakan janin dan balut temen. Yang keempat, pada pemeriksaan dengan sinar rongsen tampak kerangka janin. Yang kelima, dapat diketahui ukuran kantung janin dengan ultrasonografi. Kemudian diferensial diagnosis kehamilan. Yang pertama pseudocyesis, yang kedua kistoma ovari, yang ketiga mioma uteri, yang keempat vesika urinaria dengan retensio urinae, dan yang kelima menopause. Langkah yang kedua, pemeriksaan fisik. Kolostrum, keluar dari puting, perubahan warna pada payudara membesar, teraba tegang, teraba tonjolan-tonjolan, dan pembesaran puting. Kemudian muncul tuberkel atau folikul Montgomery, pembesaran abdomen, palpasi batas-batas janin, balut temen,
pergerakan janin dan jantung janin berdetak. Dan contoh ketidaknyamanan selama kehamilan, yang pertama nausea, yang kedua fetialisme, yang ketiga keletihan, yang keempat flu Korea, yang kelima nyeri punggung bagian atas, yang keenam peningkatan frekuensi berkemih, yang ketujuh nyeri ulu hati, yang kedelapan pelaturin, yang kesembilan konstipasi, yang kesepuluh hemoroid, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang keempat, kebutuhan psikologi ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Trimester yang pertama, periode ini merupakan penyusuan diri. Sekitar 80% ibu melewati kekecewaan, menolak, sedih, dan gelisah. Kegelisahan timbul karena adanya perasaan takut abortus atau kehamilan dengan penyulit, kematian bayi, kematian saat persalinan, dan lain sebagainya. Kemudian pada trimester kedua, periode sering disebut periode sehat. Ibu sudah bebas dari ketidaknyamanan. Selama periode ini, ibu sudah mengharapkan bayi dengan adanya gerakan janin, rahim yang semakin membesar, terlihatnya gerakan saat USG semakin meyakinkan bahwa bayinya ada dan dia sedang hamil. Kemudian pada trimester ketiga, periode ini disebut menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, menunggu tanda-tanda persalinan. Yang pertama, support dari keluarga, ada suami untuk memberikan perhatian pada istri dan membina hubungan baik dengan istri. Kemudian seluruh keluarga berdoa untuk keselamatan ibu dan bayi. Kemudian lingkungan membicarakan dan menasihati tentang pengalaman hamil dan melahirkan. Yang kedua, support dari tenaga kesehatan. Yang ketiga, rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman, jadi dukungan yang diperoleh ibu hamil akan membuatnya lebih tenang dan nyaman dalam kehamilannya. Kemudian yang keempat, persiapan menjadi orang tua. Ibu harus banyak berkonsultasi dengan orang yang mampu untuk memastikan pengalamannya dan memberi nasihat mengenai persiapan menjadi orang tua. Yang kelima, persiapan sibling, yaitu jelaskan kepada anak tentang posisinya meskipun ada adiknya, tapi ia tetap disayangi oleh ayah dan ibunya. Materi yang kelima, penyulit pada kehamilan. Yang pertama, kehamilan kembar. Kehamilan kembar atau kehamilan multiple adalah suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Kehamilan multiple dapat berupa kehamilan ganda atau lebih dari 2 janin, triplet 3 janin, quadruplet 4 janin, dan quintuplet 5 janin, begitu seterusnya. Jenis kehamilan kembar, yang pertama kembar monozigotik, yaitu kembar identik, dan kembar dizigot. Yang menjawab pada kehamilan kembar, yang pertama, uterus atau perut ibu hamil lebih cepat membesar. Kedua, kebutuhan ibu akan zat makanan pada kehamilan kembar bertambah sehingga dapat menyebabkan kenaikan berat badan lebih cepat. Yang ketiga, merasakan gerakan bayi banyak tempat pada perut ibu. Yang keempat, keluhan sesak napas, mual, dan muntah lebih berat dirasakan daripada kehamilan bayi tunggal. Yang kelima, keluhan kehamilan lebih berat. Yang kedua, intrauterine fetal death atau IUFD. IUFD adalah kematian janin yang terjadi tanpa sebab yang jelas yang mengakibatkan kehamilan tidak sempurna. WHO menyebutkan bahwa yang dinamakan kematian janin adalah kematian yang terjadi bila usia janin 20 minggu dan berat janin waktu lahir di atas 1000 gram. Penyebab IUFD, faktor ibu, ketidakcocokan RH darah ibu dan janin, ketidakcocokan golongan darah ibu dan janin, trauma saat hamil, dan lain sebagainya. Kemudian faktor pada janin, gerakan sangat berlebih, kelainan kromosom, kelainan bawaan bayi, malforasi janin, kehamilan multiple, dan lain sebagainya. Pecah secara mendadak, prematur rupture of membrane, fase previa. Kemudian faktor risiko, ibu usia lanjut, identitas ibu, usia ayah, riwayat kematian janin intrauterin, obesitas, dan lain sebagainya. Kemudian tanda dan gejala, yang pertama ibu tidak merasakan janin. Nilai DJJ, bila DJJ tidak terdengar, pastikan adanya kematian janin dengan stetoskop.
Bila GGG baik, berarti bayi tidur. Bila ibu mendapatkan sedatif, tunggu hilangnya pengaruh obat, kemudian nilai ulang. Dan yang kedua, gerakan janin tidak terasa. Janin berkurang atau hilang, nyeri perut hilang, timbul atau menetap, perdarahan pervaginam, sudah hamil 22 minggu, shock uterus sedang atau kaku, kawat janin atau digigit tidak terdengar, solusi plasenta, gerakan janin dan digigit tidak ada, perdarahan nyeri perut hebat, shock perut, kembung atau cairan bebas intra abdominal, kontur uterus abnormal, abdomen nyeri. Pencegahan yang pertama, tidak merokok selama masa kehamilan, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan, hindari tidur terlentang saat usia kehamilan memasuki 28 minggu atau lebih. Yang keempat, rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter atau bidan untuk memantau tumbuh kembang janin dan memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Kemudian yang ketiga, ketuban pecah dini atau KPD. KPD atau premature rupture of membranes adalah kondisi di mana kantong ketuban pecah sebelum waktu persalinan dimulai. Kondisi ini dapat terjadi sebelum janin matang dalam kandungan, sebelum minggu ke-37 kehamilan, maupun setelah janin matang. Sebenarnya belum diketahui penyebabnya, namun ada beberapa kondisi yang beresiko menimbulkan KPD, yaitu yang pertama, infeksi pada rahim, mulut rahim, atau vagina. Yang kedua, kantung ketuban meregang secara berlebihan. Yang ketiga, mengalami perdarahan melalui vagina pada trimester 2 dan 3 kehamilan. Yang keempat, sedang hamil anak kembar. Yang kelima, jarak antar kehamilan kurang dari 6 bulan. Yang keenam, merokok atau menggunakan nafza pada saat hamil, dan lain sebagainya. Tanda dan gejala ketuban pecah dini. Ibu hamil akan merasakan air ketuban dari vagina ketika ketuban pecah. Air yang keluar ini dapat mengalir secara perlahan atau dengan deras. Selain bocornya air ketuban, ketuban pecah dini dapat disertai dengan beberapa gejala berikut. Yang pertama, panggul terasa tertekan, keputihan atau vagina terasa lebih besar dari biasanya, dan perdarahan melalui vagina. 4. Polyhydramnion dan oligohydramnion. Polyhydramnion yaitu suatu kejadian di mana jumlah air ketuban jauh lebih banyak dari normal, biasanya lebih dari 2 liter. Dalam beberapa literatur, ada yang membagi polyhydramnion menjadi dua. Yang pertama, polyhydramnion akut dan polyhydramnion kronis. Etiologi polyhydramnion sering terkait dengan kelainan janin. Yang pertama, anencefali, spina bifida, antresia oesophagus, omphalocele, kembar monozigotik. Kemudian polyhydramnion sering terkait dengan kelainan ibu, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan preeklamsia. Efek samping dan komplikasi yang pertama, kelahiran prematur, ketuban pecah lebih awal, solusi plasenta, dan kematian janin dalam kandungan. Polyhydramnion yaitu suatu keadaan di mana air ketuban kurang dari normal, yaitu kurang dari 500 cc. Volume air ketuban meningkat secara stabil saat kehamilan. Pertumbuhan janin terhambat atau IUGR. Menurut WHO 1969, janin yang mengalami pertumbuhan terhambat adalah janin yang mengalami kegagalan dalam mencapai berat standar atau ukuran yang sesuai. Faktor ibu, penyakit hipertensi, kehamilan kembar, keadaan gizi dan perokok. Faktor anak, kehamilan kongenital, kelainan genetik, dan infeksi janin. Dan ada faktor plasenta. Kemudian tanda dan gejala. Yang pertama, ukuran janin yang lebih kecil, uterus dan janin tidak berhasil tumbuh dengan kecepatan normal selama jangka waktu 4 minggu. Yang ketiga, tinggi fundus uterus sedikitnya 2 cm, berat badan ibu semakin menurun, gerakan janin semakin menurun, dan volume cairan ketuban menurun. Untuk pencegahan, yang pertama, penuhi semua jadwal kontrol kandungan agar setiap masalah yang terjadi pada janin terdeteksi. Yang kedua, lebih peka terhadap gerakan janin. Yang ketiga, berhati-hati dalam mengkonsumsi obat.
Yang keempat, konsumsi makanan bergizi dan kalori yang cukup agar janin tetap sehat. Yang kelima, istirahat yang cukup. Yang keenam, jalani gaya hidup sehat, terutama menghindari konsumsi alkohol, obat terlarang, dan merokok. Yang keenam, gerakan janin tidak terasa. Definisi: jika janin terdengar kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam, atau ibu tidak merasakan gerakan janin sesudah kehamilan 22 minggu atau selama persalinan. Penyebab gerakan berkurang mungkin bisa disebabkan bayi sedang tidur. Bayi beristirahat, biasanya gerakan akan menurun selama 15 hingga 30 menit. Penyebab gerakan janin berkurang: yang pertama, aktivitas ibu yang berlebihan. Yang kedua, ibu mengalami dehidrasi. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan janin. Yang keempat, perut tegang akibat kontraksi berlebihan. Yang kelima, janin kekurangan oksigen karena tulitnya tali pusat. Tanda dan gejala: jika bayi sebelumnya bergerak dan sekarang bergerak, tanyakan pada ibu kapan terakhir bergerak. Yang kedua, raba gerakan janin, dengarkan DBJ jika pemeriksaan radiologi tersedia, konfirmasi kematian janin setelah 5 hari. Yang ketiga, USG untuk memastikan kematian janin. Efek samping dan komplikasi: yang pertama, IUFD, yang kedua, fetal distress, dan yang ketiga, nyeri perut yang hebat. Yang ketujuh, makrosomia. Menurut Bobak 2005, makrosomia adalah bayi yang besar, masa kehamilan yang lahir dengan berat badan lebih dari 4.000 gram. Karakteristik: yang pertama, mempunyai wajah berubah atau menggembung. Yang kedua, badan montok dan bengkak. Yang ketiga, lemak tubuh banyak. Dan yang kelima, plasenta dan tali pusat lebih besar dari biasanya. Etiologi: penyebab makrosomia: yang pertama, diabetes mellitus. Yang kedua, hiperinsulinemia. Yang ketiga, keturunan. Dan yang keempat, multivaritas dengan riwayat makrosomia sebelumnya. Gejala: yang pertama, tinggi fundus uterus sudah melebihi normal. Dan yang kedua, cairan ketuban berlebihan. Untuk cara pencegahannya: yang pertama, menimbang berat badan ibu secara teratur dan antenatal care yang teratur. Yang kedua, menjaga berat badan agar tetap normal, melakukan pengaturan pola makan sesuai kebutuhan kalori. Ngemil boleh saja dilakukan, tapi hindari cemilan yang manis.